Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat. Saya alhamdulillah sehat. Semoga kalian, anak-anakku semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi juga sehat baik lahir maupun batin, dan kita selalu berdoa, berupaya bagaimana ke depan kita juga selalu sehat walafiat baik lahir maupun batin untuk menempuh berbagai hal yang mengantarkan kita tercapainya berbagai cita-cita yang telah kalian gariskan. Amin. Mata kuliah kita Islam dan Iptek. Sedikit saya akan memberikan uraian tentang apa itu Islam. Islam secara bahasa dari kata salima yaslam, selamat. Kemudian berubah kata salima menjadi aslama, Islam. Kalau Islam artinya menyelamatkan. Juga mempunyai arti menenteramkan. Juga mempunyai arti mensejahterakan. Juga berarti menjadikan aman. Jadi selamat, aman, sejahtera, dan damai. Dan mendamaikan, ya, damai. Itulah arti Islam. Jadi ketika malaikat Jibril dipanggil Allah untuk mengajari kepada Adam. Adam selesai diciptakan oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril panggil, malaikat Jibril, kamu ajarilah Adam makhluk baru. Ini yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga kalian selamat, semoga kalian damai, semoga kalian sejahtera, semoga kalian aman, semoga kalian sejahtera. 5 arti. Kemudian setelah diajari demikian, Adam dilaunching oleh malaikat Jibril di depan para malaikat-malaikat. Ketika malaikat mendengarkan apa yang disampaikan Adam, mereka kagum. Makhluk Allah yang baru ini hebat sekali. Memang manusia, Adam khususnya, adalah makhluk yang hebat. Di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu oleh Allah diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia. Yang paling sempurna secara fisik. Yang secara sempurna secara rohani, kejiwaan. Maka apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Adam tidak hanya asal saja, warahmatullah. Semoga kalian dapat rahmat dari Allah. Anak-anak, para mahasiswi yang berbahagia, rahmat Allah itu kasih sayang Allah kepada manusia. Tapi ingat, kasih sayang Allah itu ada 2. Kasih sayang Allah di dunia dan kasih sayang Allah di akhirat. Kalau kasih sayang Allah di dunia itu sifatnya umum.
Semua makhluk dapat. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang kecil, yang sedang, yang besar sekali, semua yang dapat. Manusia yang kulit hitam, kulit putih, sawo mateng, coklat, dan sebagainya, semua dapat. Yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang komunis, yang macam-macam, semuanya dapat. Karena apa? Sifatnya umum. Nah, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat dalam hal ini? Yang dapat itu yang berupaya meraihnya. Tapi yang tidak mau meraih, jatahnya hilang. Kalau jatah, semuanya dapat jatah. Tapi ada yang rajin bekerja, profesional, pandai mengelola uang, hemat dan sebagainya, ya kaya raya. Sudah tidak profesional, tidak hemat, boros dan sebagainya, ya miskin. Maka salahlah orang yang menyatakan kenapa sih orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah baca Al-Quran, kaya raya hidupnya. Tapi kok saya yang seperti malah miskin. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak adil? Nah, itu salah itu. Kenapa? Karena rahmat Allah di dunia ini diberikan kepada seluruhnya. Seluruhnya dapat jatah. Siapa yang rajin, siapa yang giat, siapa yang profesional, siapa yang tekun, insya Allah dapat. Bahkan dapat banyak. Sebaliknya akan dapat minim. Sudah malas, tidak profesional, tidak tekun, tidak sabar, ya miskin. Wabarakatuh. Nah, semoga apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya membawa berkah, bermanfaat bagi diri, orang tua, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Termasuk agama ya. Inilah arti Islam. Jadi memang Islam seperti itu. Untuk itulah Allah menjadikan manusia makhluk yang paling mulia. Dan Allah telah menggariskan tujuan hidup manusia minimal ada dua. Satu, untuk beribadah. Yang satu, untuk menjadi wakil Allah sebagai pengelola bumi dan isinya yang kita sebut dengan khalifah. Khalifatullah fil ardh. Wakil Allah di bumi untuk mengelola bumi dan seisinya. Jadi kita hidup ini tujuan untuk beribadah. Tapi adik-adik harus ingat, ibadah ada dua macam. Ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus apa? Sholat, puasa, haji, itu ibadah khusus. Sudah ditentukan tata caranya, sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tata caranya, dan sudah ditentukan bacaannya. Itu ibadah khusus. Tapi ada ibadah umum. Apa itu? Seluruh kegiatan manusia yang baik diniati untuk mencari ridha Allah, itu ibadah. Kalian kuliah meskipun dengan daring di rumah, tapi niatnya untuk mencari ilmu dan mencari ridha Allah, ibadah. Saya menyampaikan kuliah dengan daring, kalau saya mempunyai niat untuk memberikan ilmu kepada anak-anak semuanya, tapi juga untuk mencari ridha Allah, ibadah. Ibumu di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga, memasak, mengepel, menyetrika, dan sebagainya. Kalau niatnya juga untuk mencari ridha Allah, ibadah.
ayahmu keluar dari rumah mencari nafkah dengan susah payah, kalau dengan niat mencari ridha Allah menjadi ibadah. Jadi hidup manusia dari bangun tidur sampai mau tidur seluruhnya untuk ibadah. Yang kedua, sebagai wakil Allah mengelola bumi dan isinya yang kita sebut dengan khalifatullah fil ardh, wakil Allah di bumi. Jadi manusia diminta supaya berupaya mengelola bumi dan seisinya dengan baik. Supaya apa? Hutan itu semakin subur, semakin banyak pohon-pohonnya, semakin banyak jumlah binatangnya, jangan sampai musnah. Harus diupayakan demikian. Sungai bagaimana supaya tetap jernih, lebih jernih, bukan lebih kotor, tidak mendatangkan banjir, tidak sama membuang sampah di sungai dan sebagainya. Itu namanya apa? Wakil Allah sebagai pengelola bumi dan seisinya. Ya sungai, ya laut, ya gunung, semuanya itu manusia diminta untuk mempelajari. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah di bumi, maka Allah telah menganugerahkan 5 petunjuk kepada manusia. Apa saja? Di buku kalian ada juga ya. Pertama, hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan yaitu petunjuk naluri. Petunjuk naluri ini petunjuk yang tidak usah dipelajari, tidak usah dilatih, namun manusia sudah dapat sendiri dari Allah sejak lahir. Tidak ada ibu mengajari anaknya menangis, ibu mengajarinya tidur, nggak ada. Nggak ada. Menangis tidur itu sudah bisa. Pipis bisa, nggak usah diajari. Itu namanya naluri. Jadi petunjuk naluri ini benar-benar diberikan Allah kepada manusia sejak lahir. Yang mudah contoh bagi kalian ya. Kalian melihat beberapa ekor burung yang berhasil membuat sarang di berbagai pohon. Burung dapat membuat sarang di berbagai pohon, itu naluri. Bukan berdasarkan akal, tidak. Sehingga dapat dikatakan yang namanya sarang burung sejak zaman Nabi Adam atau sebelumnya sampai sekarang ya gitu-gitu saja bentuknya, wujudnya. Mungkin hanya perubahan, dulu nggak ada kertas, sekarang ada kertasnya dan sebagainya. Sekarang ada plastiknya dan sebagainya. Tidak hanya daun-daunan ya, daun-daunan, ada kertasnya, ada plastiknya dan sebagainya. Tapi kalau manusia membuat rumah, wah, karena dasarnya tidak hanya naluri juga ada akal pikiran. Maka bentuk rumah manusia itu setiap saat selalu berubah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman manusia dalam membuat rumah. Sehingga sampai wujudnya bukannya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan bentuk rumah yang ada di dunia ini. Berikutnya juga kita mempunyai oleh Allah dikasih petunjuk namanya hidayatul hawas, panca indera.
Kalian sudah tahu panca indera ya. Jadi panca indera itu memang petunjuk Allah untuk melengkapi, menyempurnakan petunjuk naluri tadi. Jadi kita melihat kerbau, secara naluri kerbau itu lapar. Maka dia keluar dari kandangnya ke sawah. Nah, untuk sampai ke sawah ini kan harus ada mata, ada kaki. Nah, itulah panca indera. Sehingga kerbau yang lapar, ingin makan, itu akan dapat terrealisir makannya sehingga kenyang. Karena apa? Dibantu oleh panca indera. Tanpa ada panca indera bagaimana? Ini sangat mudah sekali dapat dipahami ya, bahwasanya panca indera itu betul-betul sangat penting sekali dan ini diberikan kepada seluruh makhluk Allah. Binatang, manusia, kedua-duanya memperoleh petunjuk naluri dan petunjuk panca indera. Sekarang kalau saya tanya kalian, anak kecil, bayi atau balita, ya, anak kecil baru lahir, umurnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kalau dibandingkan dan binatang, pinter mana itu? Binatang yang baru lahir. Berdasarkan petunjuk panca indera dan petunjuk naluri. Ternyata kalau kita amati, binatang lebih pinter. Sebagian binatang lebih pinter daripada manusia. Apa buktinya? Jadi suatu saat saya bertemu dengan seorang yang mengembala kerbau. Saya tanya, kerbaunya ini sudah begitu besar, perutnya akan melahirkan tuh Pak ya? Oh iya, sebentar lagi akan melahirkan. 2 hari berikutnya saya ketemu lagi, anaknya sudah lahir. Anak kerbau sudah lahir. Loh, kok sudah dibawa ke sawah? Oh ya, kemarin sudah lahir langsung saya bawa ke sawah. Jadi sudah bisa berjalan, sudah dapat mencari makan, sudah bisa minum sendiri, makan sendiri. Ya, kalau manusia, kalian sudah berumur sekian belas tahun, ada yang 20 tahun dan sebagainya, belum bisa mencari makan sendiri, belum bisa mencari sandang sendiri dan sebagainya. Masih meminta pada orang tua. Satu lagi yang lebih muda lagi, telur. Jadi seekor ayam betina mengerami telur setelah 21 hari, malam itu juga menetas 5 anak ayam yang kecil-kecil yang menetas tadi malam, paginya sudah keluar sama induknya, berjalan mencari makan. Bayangkan, itu binatang karena dapat petunjuk, insting, dan panca indera dari Allah, seperti itu wujudnya. Berbeda dengan manusia. Ini sebagai ilustrasi biar kalian lebih dapat memahami petunjuk panca indera dan petunjuk naluri. Sehingga lagi kerbau yang melewati satu jalan, kemudian ternyata di tengahnya ada api sedang menyala, maka kerbau itu menghindari api.
karena itu insting, naluri. Panca inderanya melihat, kemudian tahu, kemudian rasa panas, dia menghindar. Itulah petunjuk panca indera dan naluri yang diberikan kepada Allah, kepada manusia, dan juga kepada binatang. Berikutnya, petunjuk yang ketiga, yaitu petunjuk akal. Jadi, petunjuk akal merupakan petunjuk yang paling tinggi. Dan petunjuk ini khusus hanya diberikan kepada manusia. Anak-anakku semuanya, kalau makan daging itu ada otaknya ya. Daging sapi, otak kerbau, otak kambing, dan sebagainya. Meskipun kolesterolnya tinggi sekali, tapi masih banyak yang berani makan otak kambing, otak sapi, atau otak kerbau. Bahkan berebut ya, ketika korban berebut. Nah, itu untuk apa itu? Otak-otak yang diberikan Allah kepada binatang untuk apa? Jadi manusia itu mempunyai akal dan juga memiliki pikiran. Kalau binatang hanya pikiran saja. Kenapa binatang dikasih pikiran? Karena binatang itu biar dapat adaptasi dan dapat mempertahankan hidupnya. Saya ulangi, binatang bisa adaptasi dengan lingkungannya dan juga dapat mempertahankan hidupnya. Bukti kalau binatang itu mempunyai pikiran ya kalau kita lihat waktu kecil ya, lomba-lomba itu dapat menghitung, dapat melompat, dapat banyak sekali kepintarannya luar biasa. Termasuk anjing, termasuk binatang-binatang lain, termasuk gajah dan sebagainya. Kalau kita lihat ke mana itu di Bogor ya, ini Bogor, Taman Safari ya, ke Jatim Park atau juga di Lamongan ya, Lamongan Indah. Apa namanya Mas? Taman Safari, Jawa Timur ya. Nah, pikiran binatang itu sederhana sekali karena tidak dibutuh oleh akal. Akal itulah yang nanti manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang perlu dikerjakan, mana yang tidak, mana yang harus ditinggalkan, mana yang tidak. Itu akal. Sehingga binatang itu persis anak kecil ya, anak umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi mandi belum pakai pakaian hari ke sana kemari nggak malu. Karena akal manusia belum jalan. Binatang juga nggak ada yang berpakaian, nggak malu. Auratnya terlihat nggak malu karena memang binatang tidak mempunyai akal. Tapi oleh Allah sedikit diberi pikiran, ya, pikiran. Sehingga binatang itu tahu untuk air, maka dia bahkan dalam dongeng yang saya terima waktu saya kecil ya, ada seekor burung yang betul-betul bingung mencari air. Kesana kemarin nggak ada air, padahal sudah sangat haus sekali. Suatu saat dia melihat air di dalam botol. Wah, dia turun mendekati botol. Loh, aduh, bagaimana ya? Saya akan minum nggak bisa karena paruh saya nggak bisa masuk ke botol. Karena dalam airnya mungkin hanya 1/4 dari botol ya.
Karena diberi pikiran Allah, burung itu akhirnya apa? Mengambil kerikil satu demi satu dimasukkan ke botol. Setelah banyak, air itu akhirnya meninggi. Dengan demikian dia bisa minum dengan leluasa. Nah, itulah namanya binatang oleh Allah diberi pikiran. Ada teman yang cerita dengan saya, di rumahnya itu ada kucing. Ada salah satu dari anggota rumah itu yang sangat peduli pada kucing. Jadi kalau dia lapar, mendekati orang itu, tidak mendekati yang lain. Karena dia tahu, itulah orang yang akan ngasih saya makan. Kalau yang lain tidak ngasih. Ketika orang itu ke masjid, pulang dari masjid. Di tengah jalan ketemu kucingnya ingin masuk rumah. Maka dia ikut dari belakangnya. Karena ingin masuk rumah kan dikunci, ditutup ya. Begitu dia buka, kucing masuk. Itulah namanya pikiran yang diberikan Allah kepada binatang meskipun minim, tapi itu penting bagi mereka, terutama untuk apa? Adaptasi dan untuk mempertahankan hidup mereka. Kemudian akal juga merupakan petunjuk yang diberikan Allah untuk membantu panca indera. Jadi kalau kita berdiri di jalan raya pada siang hari jam 1.12, jam 1, di tengah-tengah jalan raya itu nampak oleh mata kita ada air. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu yang membenarkan, yang mengoreksi adalah akal. Jadi kalau kita berada di atas kendaraan, baik mobil atau motor dan sebagainya, kayaknya pohon-pohon sebejalan berjalan. Gunung Merbabu Merapi yang berada di perbatasan Jogja dan Magelang ya, itu kalau kita ke Semarang nampaknya dekat sekali, sampai ke gunung ini, padahal jauh. Jadi memang akal ini dapat berfungsi sebagai media alat untuk membenarkan apa yang salah. Jadi mengoreksi apa yang salah yang dilakukan oleh panca indera. Kemudian tiga petunjuk insting panca indera, naluri panca indera, dan juga akal itu ketiga-tiganya kalau digunakan untuk kehidupan manusia yang baik secara materi, baik secara rohani, itu nggak cukup. Jadi manusia meskipun dapat petunjuk naluri, petunjuk panca indera, petunjuk akal, masih butuh lagi petunjuk yang keempat, itulah yang disebut dengan petunjuk wahyu atau petunjuk agama. Jadi petunjuk wahyu itu petunjuk agama yang sangat penting bagi manusia.
Karena apa? Kemampuan manusia dengan naluri, dengan panca indera dan akalnya itu masih terbatas. Masih terbatas. Membutuhkan petunjuk agama. Jadi contohnya yang mudah, manusia dengan akalnya akhirnya manusia mampu membuat narkoba. Akhirnya narkoba dinikmati oleh banyak orang. Padahal itu sangat berbahaya. Manusia dengan ilmu dan teknologinya, karena akal pikirannya, panca indera dan naluri dapat menciptakan bermacam-macam senjata. Nah, senjata itu apa? Untuk perang. Bahkan Hiroshima Nagasaki hancur karena apa? Bom atom yang dibuat oleh manusia. Sehingga dengan petunjuk naluri, panca indera dan akal, manusia dapat memproduk berbagai hal, berbagai barang, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Sering membahayakan, sering tidak membahayakan. Untuk itu manusia perlu agama, sehingga apa yang diciptakan oleh manusia selalu diperhatikan dulu sebelum diciptakan, sebelum diproduk. Manfaatnya apa? Oh ini, bahayanya, oh ini. Itu dipertimbangkan. Nah, manusia dapat menetapkan dipertimbangkan itu agama. Agama. Oh, pisau ini penting sekali untuk masak, untuk kebutuhan harian. Tapi juga ini sangat bahaya kalau kita tusukkan pada tubuh seseorang. Agar manusia tidak menusukkan pisaunya pada orang lain, agama yang nutup. Agama yang nutup. Memang akal fikir manusia juga nuntun, tapi kadang-kadang tidak cukup. Sering nggak cukup. Jadi anak-anakku semuanya, kalian itu mencari ilmu sampai di perguruan tinggi, ilmunya sangat banyak, sangat tinggi, maka apa manfaat ilmu? Akuntansi itu nanti sebagai akuntan kalian akan menjadi akuntan yang baik atau tidak? Agama yang akan mengantar kalian. Kalau kalian tidak diberi petunjuk agama oleh Allah, ya yang penting uang. Saya dapat uang. Saya bisa mengaudit uang dengan semau saya. Yang penting yang diaudit senang dan saya dapat uang. Itu nanti. Tapi kalau kalian diberi agama, saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar betul-betul perusahaan ini bersih, baik. Nah, lebih baik lagi kalau akuntan itu selalu berpikir, saya juga mencari ridha Allah. Mengaudit uang, saya juga mencari ridha Allah. Bagus sekali. Ini agama. Sekali lagi, memang petunjuk agama nampaknya nggak penting, tapi sangat penting sekali. Untuk itulah maka di UMS ini perkuliahan agama pokok. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi sudah selesai mata kuliah, semuanya sudah lulus dengan nilai ada yang A, ada AB, ada B dan sebagainya.
Tapi Islam dan Iptek belum lulus, nggak bisa ujian skripsi, nggak bisa. Kaprodi nggak bisa menolong, dekan nggak bisa menolong. Kalau sampai ada kaprodi menolong, membantu, tidak pas. Artinya apa? Belum ikut kuliah, belum lulus tapi diluluskan. Oh, bahaya. Punishment-nya berat bagi pejabat yang menolong seperti itu. Nah, itulah maka kita semuanya di UMS ini ada perkuliahan Islam dan Iptek, benar-benar arahnya ke sana. Biar kalian menjadi akuntan yang baik. Tapi anak-anakku semuanya, ajaran agama kan banyak. Dan biasanya kita itu kurang kurang minat. Sholat tahajud malam hari bangun, berat. Pagi-pagi subuh ke masjid, berat. Dapat uang nanti 2,5% harus dibayar zakatnya, berat. Korban satu orang 3.300.000, berat. ONH-nya sekitar 38 juta, berat. Kita sebagai manusia yang lemah, manusia biasa yang lemah, minta kepada Allah petunjuk taufik. Apa petunjuk taufik itu? Petunjuk taufik yaitu kesesuaian antara kehendak Allah dan keinginan kita. Itu petunjuk taufik. Allah menghendaki manusia itu hidupnya tentram. Kemudian manusia ingin sholat tahajud biar tentram hatinya, berzikir biar tentram hatinya, membaca Al-Quran biar itu namanya orang yang seperti orang yang mendapat petunjuk taufik. Allah memberi harta kepada manusia dan minta pada manusia diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Itu kehendak Allah. Manusia muncul dalam dirinya ingin menolong orang lain yang kekurangan. Jadi keinginan manusia dan kehendak Allah sama. Kenapa terjadi demikian? Karena ada petunjuk taufik. Jadi kalau kalian mau berinfak kok berat, ya minta petunjuk taufik. Mau pergi haji kok berat, minta petunjuk taufik pada Allah. Ya, mau menikah kok berat, minta petunjuk kepada Allah, petunjuk taufik kepada Allah. Insya Allah dengan petunjuk taufik Allah akan memberikan kepada kita rasa atau keinginan yang baik yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian 5 petunjuk dari Allah yang diberikan kepada manusia agar benar-benar manusia menjadi makhluk yang terbaik. Dalam istilah manusia dinamai insan kamil, manusia yang sempurna. Baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Semoga anak-anakku semuanya benar-benar menjadi makhluk Allah yang mulia, menjadi manusia insan kamil, manusia yang sempurna, dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Amin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.